Sebelum dijelaskan tentang ayat-ayat Fawatihus Suwar. Ayat Fawatihus Suwar itu dalam kajian tafsir namanya ayat-ayat potong. Ayat-ayat potong. Sehingga preambul itu adalah salah seorang orientalis, ya. Jadi yang mempelajari buku Edward Said, ya. Itu preambul Philip. Itu gara-gara ayat potong ada menyebutkan di akhir riwayatnya dia masuk Islam. Dia kan pertama dibilang Al-Quran itu adalah dokumen Muhammad. Untuk mengabadikan dia buat dokumen namanya Al-Quran. Tapi begitu dia membaca Alif Lam Mim Qaf Ha Ya Ain Shad Nun, kan ada bu? Toha. Apa artinya? Hanya Allah yang tahu akan arti dan maksud Alif Lam Mim. Inilah bukti Al-Quran ciptaan Allah. Akhirnya dia masuk Islam. Itu ayat-ayat. Nah, dulu ada penafsiran bir-ra'i namanya. Alif Lam Mim, alif artinya Allah, lam malaikat, mim Muhammad. Itu dia. Tidak seperti itu. Itu penafsiran akal kita namanya. Nah, jadi ini mengungkap salah satu rahasia yang 3. Zat, sifat, asma. Kan ada 3 tuh, Bu. Hampa, titik, 1 alif. Mulai mengangkat yang rahasia yang 3. Itu dia kajiannya, ceritanya, ya. Mari kita coba lihat. Yang pertama, zat Allah Ta'ala diri Muhammad. Kita coba aja dulu, ya. Zat Allah Ta'ala diri Muhammad, maka disebut Muhammad. Sifat Allah Ta'ala rupa Muhammad. Rupa Muhammad. Asma Allah Ta'ala tubuh Muhammad. Nah, ya, tubuh. Zat Allah Ta'ala diri Muhammad. Berarti ini di makam zat sebenar-benar di diri. Haram melihat haram melihat gelombang, haram melihat badai, haram memandang ombak, pandangan air. Sebenar-benar diri zat Allah Ta'ala itulah Muhammad. Kalau ragu tanya, ya. Nah, diri Muhammad, berarti diri Muhammad diri sebenar di diri. Haram melihat benang, haram melihat kain, haram melihat apa lagi? Kain, benang, apalagi warnanya, pandangannya wajib kapas. Itulah sebenar-benar diri zat Allah Ta'ala, ternyata diri Muhammad. Apa artinya di level ini? Makam ahadiyah telah panah, tidak ada kita. Maka masuk telah panahnya apa? La qadirun, bukan saya lagi yang mengangkat tangan ni. La muridun, bukan saya lagi yang ingin minum, tapi Allah. Bukan saya lagi yang angkat, tapi Allah. La sami'un, bukan saya lagi yang mendengar, tapi yang mendengar Allah. La basirun, bukan saya lagi yang melihat Allah. La alimun, bukan saya lagi yang tahu Allah. La hayyun, bukan saya lagi yang hidup Allah. La mutakallimun, bukan saya lagi yang berkata-kata Allah. Inilah zat Allah Ta'ala diri Muhammad, makam ahadiyallah. Itulah wujud kita. Jadi wujud kita ini adalah batin yang dizahirkan diri sebenar diri. Paham, ya? Kalau tidak ada nampak zahir, tak dikenallah dia. Berarti yang paling butuh tu kita, bukankah kaca. Allah yang butuh casing zahirnya Muhammad ini. Maka disebut makam panah. Makam panah namanya. Sifat Allah Ta'ala rupa Muhammad.
Ya, titik tu. Sifat Allah Ta'ala rupa Muhammad. Maka dilihat di wajah Muhammad sifat Allah itu. Bagaimana dia senang. Nampak di wajah? Wajah siapa? Wajah Muhammad. Kan Allah kemarin di halaman 7 apa? Hadis. Masih ingat? Di halaman 6 hadisnya? Allah itu bagaimana? Jangan lupa kata kunci itu. Apa tuh Allah kemarin? Kita coba lihat. Ridwan pancing lagi ke belakang. Dalam halaman 6 di baris 2 terakhir. Apa itu Allah? Dalam bab mengungkap rahasia Allah. Al-qalbu, jumpa halaman 6. Al-qalbu kamisli marrati nazara bihi tajalli rabbah. Ini Allah. Apa dia? Hati manusia itu laksana haramain, kerajaan. Apabila kita lihat ke dalamnya, ialah akan kelihatan, ialah akan Rabbnya. Daripada rahasianya, dari rupa kita yang batin, itulah yang aku Allah, rupa daripada rahasianya. Itu dia. Maka dia perlu rupa yang batin itu, casing zahir. Untuk tidak senang perlu wajah, tidak senang. Untuk senang dia perlu wajah. Faham? Maka sifat Allah rupa di Muhammad. Di rupa. Betul tak, Bu? Maka hati itu di dalam. Sedangkan di dalam bisa mempengaruhi wajah zahir. Kalau tak senang dengan orang, cuma pandang, Bu. Babulu hati dan mana. Kalau sempat di luar, nampak babulu muka. Paham, Bu? Jalan-jalan dia ya. Asal ragu tanya Bunda. Asal ragu tanya. Masalahnya kita wajib polin lagi ya. Zamannya. Iya, sifat Allah rupa Muhammad. Ini wajah di bawah nih. Kalau tadi Ahmadiyah. Wahdah udah dapat 1 titik. Tadi makam Ahmadiyah, wujud kita pol Allah, itu makam panah. Ya. Disebut zat Allah. Maka dibuat hampa. Ya. Di wahdah udah 1 titik, itulah diri kita. Wahdah 1. Ya, 1 titik. Masuk ke sebelah. Asma lagi. Asma Allah adalah tubuh Muhammad. Tubuh. Dia tubuh. Apa dia tubuh? 1 alif. Alif wahidiyah. Itulah nama Allah Ta'ala. Nama kita adalah Ainul Haq. Ainul Haq. Jadi nama kita adalah nama Allah Ainul Haq. Penglihatan yang benar. Maka disebut qad ja'akumul haqqo mir rabbikum. Tidak ada yang datang dari Rabb engkau itu kecuali kebenaran. Masih ingat di halaman 3 tu ya? Laqad ja'akum minallahi nura. Tidak ada yang datang dari Allah kecuali cahaya. Cahaya itu kebenaran. Makanya dia selalu menunjukkan, Bu, yang benar tu. Tadi kita ke sini, Bu Ajani cari jilbab hitam. Sebelum dapat jilbab hitam disuruh tu, dicari terus. Paham? Yang memerintah itu namanya Rabb. Itulah rupa kita yang batin yang memerintah setiap saat. Maka kalau masuk ke filsafat Plato, sesuatu itu ide. Paham? Ide itulah yang mencipta. Kan itu dia ya, Bu, yang ngatur kita tiap hari, setiap detik. Tulis tu lah.
pokok tuli tu. Dia suruh tuli. Itu dia. Jadilah bisa bu, kata kunci yang bedakannya antara Rob dengan kita, dengan hamba. Yang Rob yang yang merintah, yang melaksanakan, ini namanya hamba. Paham? Hamba ni pakai baju ni, bergerak seorang, yang bergerak ni hamba ni, yang nampak zahir ni hamba namanya. Maka disebut kudrat qadirun, iradat muridun, sami'un. Inilah yang bertemu gaib dengan gaib. Lanjut. Oi. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Sampai situ ada yang bertanya? Silakan Bunda. Lanjut ya. Lanjut. Iya. Maka dia tidak pernah membantah, maka disebut hamba. Pernah tak kita bisa membantah? Tidak bisa bu. Tak bisa. Itu dia. Masuk kita ruh lagi. Ruh rupa tubuh manusia. Bagaimana memasukkan rupa ke dalam tubuh manusia? Ruh. Mulai 4 lagi Bunda. Dari 3 tadi ya. Ruh. Apa tu ruh? Zat. Ruh itu adalah zat. Rupa sifat. Maka ruh zat dia tidak bisa ditengok zahir. Di mana diketahui ruh itu lewat sifat, yakni di rupa. Rupa adalah muka, bukan wajah. Apa beda muka dengan wajah kemarin? Oh ya Mak Dayan. Muka berbentuk. Kalau wajah berwujud. Dia tidak berbentuk tapi berwujud. Wujudnya ada. Ya. Wujudnya ada. Tapi tidak nampak bentuknya. Tapi wujudnya ada. Contoh. Apa contoh tadi? Umpamanya ada macam kami, ayah telah kembali kepada Allah, emak udah kembali kepada Allah, betul? Dah. Bagaimana wajah bisa dapat wujudnya? Sebut nama dapat wujudnya langsung. Dapat wujud. Rupanya tidak ada lagi. Rupa telah tiada. Tak bisa lagi. Tapi wujud tak bisa dihilangkan. Itu dia. Ya. Dia tetap hadir setiap detik wujudnya. Bahkan jadi spirit oleh kita, betul? Sama semua kita. Ya. Apabila telah tidak berwujud, maka hilanglah selamanya. Wujud tidak bisa dihilangkan. Yang bisa dihilangkan cuma rupa. Ya. Tubuh itu asma. Maka yang punya nama adalah tubuh. Siapa nama? Kan ya? Nih, apa nama? Tubuh. Punya nama. Ya, manusia af'al. Jadi manusia dikenal dengan kerjanya. Maka hari ini kan mulai bu, siatu Udin di Makarajo. Itu dia. Siatu si coy namanya. Akarajo. Jadi manusia dikenal dengan af'alnya. Af'al. Kerja. Af'al itu kerja. Maka orang dulu namanya fi'il. Fi'il itu kerja, ya. Fi'il, fa'al. Nah, zat itu adalah syari. Zat itu adalah makrifat. Di level makrifat namanya zat. Yang ini tadi sebut ruh. Di level hakikat namanya sifat. Maka hakikat itu aslinya.
terlihat sifat aslinya. Kan betul, Bu? Bagaimana menentukan sifat asli? Kalau ibarat kita berjalan, Bu, berjalan yang asli itu di mana? Untuk melihat rupa sifat berjalan. Bagaimana asli dia berjalan? Satu, tengok saat dia sesak buang hajat. Itu nampak aslinya. Hakikat aslinya. Coba yang kira-kira, Bu. Situlah aslinya. Itulah hakikatnya. Ya. Zat itu makrifat buat aja. Maka dia ruh. Cuma tidak bisa dilihat, cuma bisa dirasa. Kan makrifat itu bisa dirasa. Jadi kasarnya buat aja di lepas makrifat. Kalau bawa ke dunia ya, selagi ada rasa, aman tuh. Apa maksudnya? Ini minum. Minumlah. Aman tuh. Ini rasa semua tuh. Betul? Sakit di dalamnya juga rasa. Ndak air minum lah awak aja. Le ada rasa le. Itu dia. Ada macam-macam orang memancing rasa tu. Ada dengan mancing rasa dengan cara minum dimakannya jeruk. Ada dengan cara dijilatnya. Liasin. Lah aman tu. Masih sehat tu. Atau naik lidah ke langit-langit. Lihat ada terasa goli-goli. Ada rasa. Lah jalan. Ibaratnya ya. Paham ni benda ya? Kalau ada rasa jangan cuba dulu le. Lah hampa mah habislah semuanya ya. Rasa. Iya, rasa itu. Benci itu rasa, kan siapa makrifat. Cinta itu rasa, senang itu rasa, kaya itu rasa, kan siapa makrifat, di depan makrifat. Makanya orang, Bu, kalau lah dapat rasa tu coba ibu tengok. Kadang senyum-senyum jalan. Orang lain tak ada. Betul? Dia rasa. Dia sendiri aja. Kenapa? Rasa. Iya, rasa sedih itu. Jangan cari mana tunai yang menangis. Tak ada tu, Bu. Itu rasa. Kajian makrifat. Maka ruh tu zat makrifat, rasa. Itu ya. Lanjut ya. Lanjut. Hakikat di sifat aslinya. Maka nak tahu aslinya, tengok ya. Kalau berjalan tadi itu tengok ya. Mana aslinya? Tengok saat dia sesak hajat. Nampak jalan aslinya ya. Oh, selama ni melengok-lengok rupa jalan asli nonik. Nah, lalu mana lagi menengok sifat, rupa, hakikat aslinya orang tu cantik dan cantik saat bangun tidur. Itu caranya. Itu sifat kan bisa dilihat. Kan ada bangun tidur kadang rambut berdiri aja, kan ada, Bu ya. Iyo. Jangan tengok di jalan berkenalan dengan orang. Cantik ya. Itu iyalah di jalan. Tengok sini tak lolok ya. Jangan pula mengintip ya. Minimal survei lah, observasi kan. Caranya tadi temanmu teman-temannya, musuh-musuhmu musuh-musuhnya. Suruh teman dia yang dekat kenalan, suruh tidur di rumahnya. Nampaklah hasilnya kan. Rupa lolok menyambui-nyambui. Nampak aslinya ya. Rupa ya. Sifat. Lihat ya. Itu dia. Itu hakikat, lebih hakikat. Tubuh. Asma. Maka yang punya nama pasti yang punya wujud tu tubuh. Itu di level tarikat. Maka dia metoda, cara ya. Tarikat itu cara. Jalan, sama tu. Maka dia, ini kan tubuh, Bu.
Bagaimana caranya dia bisa pakai baju? Ada jalannya. Bagaimana dia bisa berdiri? Ada caranya. Itu di level thariqah. Maka dia punya nama. Tubuh nih. Bacanya nih tubuh punya nama, nih tubuh punya nama, nih tubuh punya nama. Maka dia kena punya nama di level thariqah, dia berproses menjadi namanya kacamata. Maka kalau ibarat dinding yang thariqah itu adalah jangan kita tengok dindingnya, tapi proses terciptanya dinding. Hakikatnya adalah mengembali ke asal. Jadi yang kita tengok batu bata yang baru disusun, semennya masih basah, berair, itu mengembalikan ke asal hakikat dari sifat yang nampak. Yakin 100% yang ditengok bukan tembok, tapi adalah masih basah tadi, itu namanya ma'rifat. Tembus ya. Tembus ya. Nah, syariat af'al yang nampak orang sedang bekerja, itu namanya syariat, ya. Itu manusia. Jadi manusia dikenal dengan af'alnya, dikenal dengan kerjanya. Betul enggak, Bu? Manusia dikenal dengan kerjanya. Perbuatannya, Bu, kerja. Af'al. Itu dari syariat. Ya, manusia ya. Jadi manusia dikenal dengan kerja, dengan fiilnya.